2020 kemarin naik sekitar 20% menjadi 4,7 juta. Menjadi 4,7 juta. Jadi ada kenaikan 20% hanya dalam waktu 5 tahun. Dan tahun 2020 itu tertinggi. Ya kita nggak berharap tahun 2021 pecahin rekor terus ya, karena ini bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa orang yang menikah pinginnya berbahagia, tapi harus berakhir di perceraian di saat bahkan orang itu dengan keadaan dipaksa untuk selalu berada bersama di keluarganya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kunci kebahagiaan rumah tangga. Ya, kunci itu akses, sekarang udah berubah, mungkin lama-lama punah juga yang disebut kunci ini. Udah berubah menjadi akses, udah berubah menjadi keyless, ya gitu ya. Jadi kita akan belajar hal ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Sebentar Bapak Ibu, maaf ada gangguan. Ya, Pak tiba-tiba. Jadi apa kunci kebahagiaan rumah tangga itu ya? Gitu. Kenapa kalau kita penasaran gitu, mungkin istri saya lebih tahu gitu. Kamu tahu nggak? Tahu nggak ya? Kamu bahagia nggak sih nikah? Bahagia nggak ya? Nah, Bapak Ibu coba hadap-hadapan ya dengan suami istri, hadap-hadapan. Coba tanya kalau di sampingnya gitu, setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, baru 1 tahun. Pertanyaan sederhana, apakah kamu bahagia dengan saya? Tapi jawabnya dalam hati saja, karena saya nggak mau habis dijawab nanti habis itu bubar ini apa ujungnya ya. Itu. Kita mau belajar sama-sama ya. Oke. Oke, sebelum kita membahas tentang kunci kebahagiaan rumah tangga, pertama-tama saya akan bicara tentang mitos yang salah tentang kebahagiaan rumah tangga ya. Selama ini banyak banget orang yang punya mitos-mitos yang salah tentang kebahagiaan rumah tangga. Saya nggak akan bahas banyak. Kenapa ini penting dulu untuk dibahas, supaya kita mempunyai kesamaan pandangan, nilai yang benar tentang apa itu kebahagiaan rumah tangga dan tidak salah. Terutama kita punya nanti generasi selanjutnya, kita bisa membagikan kepada mereka nilai-nilai yang benar tentang apa itu kebahagiaan rumah tangga. Yang paling umum, yang paling sering kali menjadi mitos adalah bahwa harta atau kemapanan itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Terutama para wanita ini. Biasanya wanita, cewek-cewek gitu ya, mereka berpikir kalau saya dapat suami yang mapan atau saya punya suami yang banyak hartanya, itu akan menjamin kebahagiaan rumah tangga. Makanya banyak jadinya cewek-cewek matre ya. Hal ini tuh diimani oleh cewek-cewek dan diamini oleh cowok-cowok. Jadi cowok-cowok berjuang nih supaya mereka tuh mapan. Ya, supaya mereka tuh dapat wanita idaman gitu. Nanti setelah mapan bukan wanita idaman yang dapat, tapi ya cewek matre itu tadi gitu ya. Berbicara tentang cewek matre, ini ada satu orang Jepang namanya Chisako Kakehi. Ini mungkin walaupun dia sudah senior ya, usianya 74 tahun, dia mungkin masternya cewek matre ya. Dia mencari kebahagiaan lewat harta gitu ya. Dia membunuh suami dan pasangannya. Makanya disebut the Black Widow murder. Karena Black Widow itu laba-laba, dia akan memakan terjadi pernikahan ya. Chisako Kakehi ini juga gitu. Dia menikah, punya anak, kemudian dia membunuh suaminya gitu ya.
ada 7 pria yang menjadi pasangannya dia, ada yang menikah, ada yang jadi pasangan hidup bersama gitu ya. 7-nya mati secara nggak wajar gitu. Dan setelah akhirnya polisi berusaha untuk melidiki gitu ya, akhirnya 3 kasus yang bisa dibuktikan bahwa ternyata orang pria-pria ini diberikan sianida gitu. Jadi dia deketin, terus sampai percaya, terus sampai dia cari pria yang kaya, yang mapan. Nah, sampai dia yang jadi ahli warisnya, yang dia jadi penerima benefit asuransi, sampai wanita ini menjadi miliarder gitu ya, dengan cara Black Widow murder. Jadi dia akhirnya membunuh pasangan-pasangannya. Kasusnya cuma 3 yang bisa diselidikin, yang selebihnya sudah terlalu lama mungkin ya, dan dia dari 3 kasus ini dia akhirnya dihukum mati. Ya, ini cewek matre ini ya, mak ini hebat nih, masternya cewek matre dia. Mungkin kita juga baru beberapa saat yang lalu itu dunia dikejutkan dengan siapa yang tahu ini gambarnya, Bill and Melinda Gates ya. Ini adalah salah satu dari orang paling kaya di dunia ya. Mereka menikah 27 tahun dengan harmonis ya. Dan mereka tidak hanya menjalankan perusahaannya saja, Microsoft yang kita mungkin semua pakai Windows-nya ya. Tapi mereka juga punya yayasan Bill and Melinda Gates yang mereka kelola bersama. Dunia kaget karena setelah 27 tahun ternyata mereka mengaku tidak bahagia. Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Ya. Siapa yang di sini lebih kaya dari Bill Gates? Untung aja ya, ternyata itu adalah mitos yang salah. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta atau kemapanan. Karena kalau Bill Gates sekaya itu nggak bahagia, apalagi kita gitu ya. Untung aja bukan gitu ternyata ya. Apa kata firman Tuhan tentang kekayaan? Ya, 1 Timotius 6 ayat 17. Kita akan baca bersama ya, 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu. Kita nggak bisa berharap kebahagiaan kita kepada kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, jadi bukan kekayaan kita, tapi kekayaannya Allah, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, ini jokes ya. Kalau tadi Bill Gates, dia punya pintunya, ya kan? Dan dia pemilik window, dia punya jendelanya. Tapi sayangnya dia nggak punya kuncinya. Jadi malam ini nanti kita akan bagikan apa itu kuncinya. Oke, Bapak Ibu, ya tadi mitos yang pertama, mitos yang kedua, saya ingin cerita ya, bahwa ada kerabat kami, orang yang cukup dekat dengan kami, dia berpacaran dengan calon istrinya 7 tahun, kemudian menikah, itu setelah 7 tahun, setelah habis itu dikaruniai 2 anak. Menurut kami pernikahannya bahagia saja, baik-baik saja, karena orangnya cukup mapan, keduanya juga dilihat baik saja lah gitu. Sampai satu hari dia akhirnya curhat dengan kita. Menurut dia, karena dia bilang di mana-mana katanya, kalau kita ke supermarket atau kita ke mall, kita shopping katanya, kita tuh boleh coba gitu, seperti beli baju gitu ya, kita boleh coba karena setelah dibeli tidak bisa dikembalikan, barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, menurut dia ini salah nih menikah dengan istrinya karena dia tidak bahagia dalam hubungan seks dengan istrinya. Dia tidak bahagia, menurut dia tidak cocok dengan istrinya dalam masalah seks. Itu. Jadi dia bilang harusnya dulu selama 7 tahun aku berpacaran, aku pegang firman Tuhan, aku tetap menjaga kekudusan. Setelah menikah aku salah pilih. Jadi dia pikir seperti beli barang, sudah terlanjur, dan sekarang aku nggak bisa cerai katanya. Kami dengarnya juga cukup kaget, itu kenyataan itu. Nah, apa yang dia lakukan akhirnya saudara, karena itu sepertinya sudah jadi keputusannya dia, tentu saja pastinya dia berselingkuh. Ya, selingkuh pertama tidak ketahuan, selingkuh kedua tidak ketahuan, selingkuh ketiga tidak ketahuan, walaupun curiga sudah istrinya, tapi dia bisa menutupi dengan baik. Istrinya sangat percaya sekali dengan suaminya ini, sangat-sangat percaya. Luar biasa sebenarnya submisifnya istrinya dengan suaminya. Di perselingkuhan itu akhirnya ketahuan, istrinya nggak bisa terima,
Akhirnya mereka pisah. Dan si kerabat kami ini menikahi selingkuhannya yang keempat. Gitu. Nah, kita pikir bahwa dia sudah menemukan kebahagiaan dong, karena dia ternyata cocok nih dengan selingkuhannya ini, cocok secara ritme, cocok, terus kemudian hidupnya juga baik-baik, punya usaha. Mereka akhirnya kerabat kami berhenti kerja, usaha bareng-bareng dengan istrinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata istrinya juga selingkuh 2 kali, istrinya selingkuh. Alasannya sama seperti yang dia pernah ceritakan. Dia itu. Alasannya sama karena istrinya tidak puas dengan kehidupan seks. Terus dia bilang, kami bilang, saya ini seperti kena karma. Kristen akhirnya jadi bisa percaya karma, katanya. Dulu saya melakukan itu, sekarang saya mengalami yang sama seperti yang saya lakukan. Saudara bayangkan, dan lucunya ini yang lucu. Bisa apa-apa karena dia masih kerja sama dengan istrinya, masih kerja di satu usaha, jadi tiap hari masih ketemu. Itu hal yang membingungkan buat dia gitu, tapi dia nggak bisa keluar dari situ. Jadi kalau ternyata kebahagiaan itu dasarnya adalah seks, bisa berakhir seperti ini. Berikutnya, nah ini saya rasa ini kalau anak umur 17 tahun ke bawah mungkin perlu diceritakan dia siapa, tapi kalau kita semua pasti kita tahu ini adalah Mike Tyson. Umur 20 tahun, dia tahun 85, umur 19 tahun dia masuk ke ring profesional. Hanya butuh 1 tahun buat dia untuk menjadi juara dunia WBC, mengalahkan Trevor Berbick. Setahun kemudian dia mengunifikasi 3 gelar, kita sama-sama kalau yang penggemar tinju mungkin tahu, mengunifikasi 3 gelar badan tinju dunia, sama dia, terus kemudian WBA dan IBF-nya dalam waktu 2 tahun sejak karir profesionalnya, menjadi petinju termuda, terkenal dengan keganasannya. Kalau nonton cuma 1 ronde, juara-juara dunia seperti Larry Holmes KO dengan cepat, Michael Spinks itu KO hanya 90 detik KO. Itu semuanya gitu, jarang yang bisa sampai menang angka sekali dia gitu. Kenapa? Karena agresif dan luar adalah anak jalanan aslinya yang menjadi petinju sehingga dia meluapkan kemarahannya dia katakan demikian dalam bukunya Undisputed itu ya. Jadi dia dan dia menjadi orang yang paling ditakuti di dunia saat itu. Ya, tidak terlalu tinggi untuk petinju kelas berat, hanya 180 sekian dibanding lawannya 2 meter, tapi nggak ada yang berani sama dia. Tetapi saudara, di tahun 90, 5 tahun setelah karirnya, di usianya dia baru 25 tahun, harusnya capai puncak-puncak karir karena kehebatan biasanya ada di umur-umur segitu, dia kalah dengan petinju ecek-ecek, atau bukan petinju ecek-ecek lah, petinju yang tidak diperhitungkan sama sekali. Jadi petinju yang dia dihadapkan dengan dia dengan harapan yang cuma agak menambah catatan rekornya saja, namanya James Buster Douglas. Dia kalah KO, dan semua orang tahu kenapa dia kalah KO, karena yang bisa mengalahkan dia hanyalah dari dirinya sendiri. Kemudian dia katakan yang terjadi adalah kenapa dia kalah, karena dia tidak bisa memanage hidupnya ketika masih muda, dia foya-foya dengan harta, dan dia kecanduan seks. Itu dia juga ungkapkan, dia kecanduan seks. Oleh James Buster Douglas di tahun 2002 dia perkosa Miss Black Amerika di Sire Washington, dia masuk penjara. Setelahnya karirnya terus turun, kalah dengan Holyfield, itu udah bagian sisa-sisa kejayaannya karena sebenarnya sudah hancur dari tahun 90. Terus sampai sekarang dia terkenal sebagai, kita sama-sama tahu juga, pemilik lahan ganja sebesar 40 hektar ya. 40 hektar dia punya lahan ganja dan akan dikembangkan, katanya saya baca itu 170 hektar. Luar biasa saudara. Dan dia ditanya ketika wawancara dengan BT Sport, Mike, apakah kamu bahagia? Itu pertanyaannya dia. Dia tertawa, kemudian dia ungkapkan begini, mobil baru, rumah, pacar, pesawat, kendaraan yang luar biasa tidak membuat saya bahagia. Percayalah, katanya. Itu tidak akan membuat kita bahagia. Itu pernyataan dari Mike Tyson. Nah, saudara, ini julukannya kan luar biasa. Dia ini julukannya Iron Mike ya. Jadi badan besi, tangannya itu pukulannya luar biasa, itu sekali kena orang KO ya. Iron Mike, dan juga dia terkenal dengan leher beton karena lehernya itu rata, saudara, gitu, hampir nggak ada lehernya.
kuat sekali. Nah, saudara, ini jokes saja, kenapa dia bahagia? Ternyata dia punya iron, dia punya besi, dia punya beton, dia bisa bangun rumah. Rupanya dia lupa kuncinya ada di mana. Jadi hari ini kita coba belajar gitu, apa kunci kebahagiaan rumah tangga. Ya, kita baca sama-sama ya. Ini firman Tuhan berkata tentang seks ya. Gitu ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Kita baca sampai di ayat 4 saja. Jadi firman Tuhan bahwa dalam MOU juga kita sudah belajar bahwa sebenarnya ketika menikah maka yang harus bersatu itu bukan tubuh, karena ini bicaranya keintiman, yada, tentu saja harusnya terjadi dulu kesatuan roh, baru kesatuan jiwa, baru kesatuan tubuh. Kalau hubungan kita baik, pasti seks kita juga akan jadi baik. Kalau tidak, ya itu akan juga berantakan, saudara. Firman Tuhan hari ini katakan, janganlah kita mencemarkan tempat tidur. Oke. Sebelum kita membahas tentang kunci kebahagiaan rumah tangga, bahas dulu tentang apa itu kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu adalah tujuan. Jadi adalah sesuatu yang capai. Bukan hanya manusia, semua manusia ingin berbahagia. Bahkan di teman-teman kita yang di Buddhis, mereka kalau habis meditasi, mereka akan bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kebahagiaan tujuan tidak hanya manusia, semua makhluk. Semuanya ingin berbahagia ya, hewan, juga tumbuhan, semuanya ingin berbahagia. Nah, kalau kebahagiaan adalah tujuan, bagaimana jalan menuju ke sana? Ya, banyak orang mencari tadi lewat mitos-mitos yang salah. Mereka mencari kebahagiaan, lewat jalannya apa? Seks. Lewat jalannya apa? Harta, kemapanan. Lewat peran, atau ada yang mencari kebahagiaan lewat poligami mungkin, istrinya kalau satu nggak bahagia, ada bidadari satu, bidadari dua, bidadari tiga, tetap aja nggak bahagia. Akhirnya jalannya semua jalan buntu, ya, menemui jalan buntu, jalannya nggak sampai kepada tujuan tadi kebahagiaan. Apa kata firman Tuhan tentang jalan kebahagiaan? Kita sama-sama baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 ya. Ini Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 12 ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi kita highlight jalannya. Jadi Paulus mengatakan di 1 Korintus 12, menunjukkan jalan yang lebih utama. Jalan yang lebih utama ini bukan jalan tikus ya, ada jalan raya mungkin. Nah, ini jalan apa? Jalan tol, jalan bebas hambatan. Kalau pakai jalan ini langsung menuju ke kebahagiaan, langsung menuju ke tujuannya. Ini jalan tolnya ya. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan seperti ini. Kebahagiaan itu adalah tujuan. Kayak kita masuk jalan tol, ada kan papannya,